Yang pertama adalah karena tidak adanya air, atau mungkin lagi kemarau panjang jadi tidak ada air. Jangankan untuk masak, untuk minum aja kita harus beli. Mungkin seperti itu keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Yang kita harapkan tentunya dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, keadaan yang selalu bersemangat dalam melakukan semua aktivitas sehari-hari. Oke, kali ini kita sudah sampai pada halaman 32. Jadi bab atau faslun asbabut tayamumi. Nah, bisa kita buka halamannya ya, kita tunggu. Mungkin teman-teman sudah punya kitabnya, bisa dibuka halaman 32. Nanti kita ngaji bareng atau dibaca bersama-sama. Oke ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Syekh Nawawi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngajing sun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Faslun utawi iku ana anggit fasal sewijing ibarate fasal. Asbabut tayamumi utawi piro-piro sebabe tayamum. Iku salah satun ono telu. Endi rupane telu? Faqdul ma'i, sewijine kesepen banyu utawa ora anane banyu. Wal maradhu lan kaping pindhone loro utawa sakit. Wal ihtiyaju lan kaping telune butuh ilaihi maring banyu. Ule butuh li'at si hayawanin krono ngelake kewan. Sifate hayawan muhtaromin kang den mulyaake. Khairul muhtaromi utawi kewan kang ora dimulyakake iku sitatun ana 6. Endi rupane 6? Tarikus sholati, sewijine wong kang ninggal salat. Wazanil muhsoni lan kaping pindhone wong kang zinah muhson. Wal murtadu lan kaping telune wong kang murtad. Wal kafiru lan kaping papate wong kang kafir. Sifate kafir al harbiyu kang bangsa musuh.
Wal kalbulan kaping 5 asu, sifate asu al-uquru kang galak. Wal khinziru lan kaping 6 celeng. Keterangan asbabut tayamumi atau sebab-sebabnya tayamum dilakukan atau kita melakukan tayamum. Ya, penyebabnya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah karena tidak adanya air, atau mungkin lagi kemarau panjang, jadi tidak ada air. Jangankan untuk masak, untuk minum aja kita harus beli. Mungkin seperti itu keadaannya. Dan yang kedua karena sedang sakit. Jadi kalau kita terkena atau menggunakan air itu malah berbahaya untuk kondisi badan kita. Jadi itu diperbolehkan bertayamum. Dan yang ketiga adalah karena perlunya akan air untuk minum. Jadi karena kita sangat membutuhkan banget langkanya air, jadi kita membutuhkan untuk minum diri kita dan juga untuk hewan-hewan yang dimuliakan. Itu ada 3. Dan selain hewan yang dihormati atau dimuliakan itu ada 6. Jadi yang tidak dimuliakan ini teman-teman, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah pezina muson, tukang zina muson. Terus orang yang keluar dari agama Islam atau bisa dikatakan murtad. Terus orang kafir, tapi kafirnya ada kategori khusus, yaitu kafir yang bangsa musuh atau kategori musuh. Kalau kafirnya kafir biasa, maksudnya bisa berdampingan dengan kita, itu tidak termasuk di dalamnya. Dan untuk yang kelima adalah anjing. Anjingnya adalah anjing yang galak. Kalau jinak tidak termasuk. Dan yang terakhir adalah babi atau celeng. Dan tayamum dalam bahasa Arab artinya menuju, dan dalam ilmu fikih adalah menghapus muka. Dan kedua tangan dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi sekiranya atau seandainya kita tidak dapat berwudhu atau mandi junub dengan air karena sakit atau karena ketiadaan air tersebut, maka diwajibkan bertayamum. Tayamum adalah salah satu nushah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya atau ciptaannya. Diberikan kepada umat Islam yang memiliki uzur atau halangan seperti sakit dan ketiadaan air. Dan tayamum ini bisa dilakukan yang pertama sewaktu tidak ada air, karena keterbatasan air. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau mandi, seseorang bisa melakukan tayamum dengan tanah. Namun keadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu. Ya, harus dipastikan dulu teman-teman, dengan cara mengusahakannya kita harus
bekerja keras, berusaha dulu mencari ada air apa tidak, baik dengan cara mencarinya ataupun membelinya. Mencari tidak ada, misalkan ada yang menjual, ya kita membeli dulu. Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air, ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci, termasuk air hujan, embun, es, mata air, air laut, air sungai, dan lain sebagainya. Dan di zaman sekarang ini ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan, di toko-toko, di warung-warung. Semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur. Jadi tidak harus bertayamum kalau zaman sekarang sudah banyak air ya. Seperti itu ya. Terus yang kedua, karena bila menggunakan air itu berbahaya bagi badan jikalau kita sedang sakit, maka menyebabkan kita atau diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum. Dan yang ketiga, ada air tapi terbatas, dan air tersebut sangat kita butuhkan untuk keselamatan jiwa kita ataupun hewan. Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada, namun jumlahnya tidak mencukupi, sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Jadi kita sangat-sangat haus sekali, adanya air untuk minum. Bahkan para ulama mengatakan, meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudu dengan air. Sebagai gantinya bisa melakukan tayamum dengan tanah. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat tentang sebab-sebab kita dianjurkan untuk bertayamum. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.